Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummatihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf dan anak-anakku semua yang Ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah saum. Semoga kita diberikan kesehatan, kesenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan kegiatan keagamaan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, untuk apakah engkau diutus ke dunia ini?" Baginda Rasulullah pun bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Pertanyaannya, akhlak manusia kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak kepada manusia ini menjadi modal utama dalam membangun masyarakat manusia, dalam membangun masyarakat manusia dan memperjuangkan misi-misi dakwah Rasulullah. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa sukses dalam kehidupan masyarakat karena senantiasa berfokus kepada human interest atau kepentingan kemanusiaan. Ingin sukses bergaul di masyarakat, maka utamakan nilai-nilai akhlak yang bertumpu kepada human interest atau kepentingan manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada selain manusia, flora, fauna, ekosistem, lingkungan. Tugas Rasulullah hanya satu, akan tetapi mencakup 3 aspek penting dalam kehidupan manusia. Dan ini tidak bisa berjalan tidak seimbang. Harus seimbang. Karena pengabaian akan sesuatu, maka akan menimbulkan akibat bagi suatu hal yang lainnya. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, tetapi tidak baik terhadap ekosistem, maka akan menimbulkan banjir, longsor, bencana alam, kerusakan di muka bumi. Baik kepada Allah, baik kepada ekosistem, tetapi tidak baik kepada manusia, maka akan menimbulkan konflik sosial. Baik, dan begitu pun baik kepada ekosistem, baik kepada manusia, akan tetapi tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah, maka akan menimbulkan kekacauan dalam syariat. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akhlaknya telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka ala khuluqil azim. Dan engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah, dikagumi oleh kawan dan lawan. Inilah Ramadan madrasah kita. Inilah Ramadan madrasah kita untuk tempat kita untuk mengasah hati dan juga akhlak-akhlak yang terpuji. Anak-anakku, bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan akhlak-akhlak terpuji? Nah, ahli sufi memberikan 3 sistem ya untuk pengembangan akhlak ini. Yang pertama disebut dengan takholi. Apa itu takholi? Takholi adalah mengosongkan diri atau mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Dengan saum yang kita laksanakan ini, ya, singkirkan sombongnya, campakkan kikirnya, hilangkan angkuhnya, hapus iri dengkinya. Takholi, kosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Oke lah, kita belum bisa ikhlas misalnya ya, tapi jangan riya. Oke lah, kita belum bisa rendah hati misalnya ya, tapi jangan sombong. Hilangkan dulu sifat-sifat tercela. Kalau ini sudah kosong, kalau hati ini sudah kosong dari sifat-sifat tercela, si sombong hilang, si hasud hilang, si kikir hilang, si riya hilang, iri hati hilang, sudah kosong dari sifat-sifat seperti itu, masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahali. Apa? Tahali. Nah, hati yang telah kosong dari sifat-sifat tercela, isi dengan sifat-sifat terpuji. Ya, ketika sombongnya dicampakkan, masuklah si rendah hati, mengisi posisi sombong. Kikirnya dibuang, ya, masuklah si dermawan untuk mengisi posisi si kikir tadi. Ketika si hasud, si iri, si dengki dicampakkan, masuklah ikhlas mengisi posisinya. Setelah dikosongkan dan diisi oleh hal-hal yang terpuji, buah dari itu semua adalah tajali. Tajali adalah buah dari pengosongan dan pengisian hati dari sifat-sifat yang terpuji. Pengosongan hati dari sifat-sifat yang tercela diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka akan buahnya adalah tajali. Akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan tampakkan juga kebesarannya kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, dengan madrasah saum ini, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh pengagungan, kesenangan, kebahagiaan, dan semangat dalam ketakwaan kepada Allah, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itu saja tausiah pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.